Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 3 Februari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan kembali membekuk kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan Tembung. Guna menimbulkan efek jera, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 3 pelaku curanmor ini. 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan Tembung dan Percut Setuan berhasil dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan. Ketiga tersangka yang merupakan warga desa Sambirejo Percut Setuan ini diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas dan berupaya melarikan diri. Polisi awalnya mendapat informasi keberadaan salah seorang tersangka yang berinisial DS dan langsung menangkapnya. Lalu petugas melakukan pengembangan dengan membekuk I dan J. Ketiga pelaku ini diburu petugas pasca melakukan aksi curanmor di kawasan Jalan Makmur Percut Setuan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan, para pelaku curanmor ini telah melakukan aksinya di kawasan Tembung dan Percut Setuan berulang kali dan cukup meresahkan warga. Tim berhasil mengamankan salah satu pelaku bernama inisial DS, ya. DS dari keterangan DS, dia bekerjasama dengan temannya, ya, bernama saudara J, ya, dan juga saudara I, ya, yang berperan sebagai eksekutor, ya, sementara saudara J, ya, itu yang menjual sepeda motor ke penada. Menurut pengakuannya, para pelaku melakukan aksi curanmor ini disebabkan butuh uang untuk membayar hutang salah satu pelaku. Namun setelah dilakukan tes urin, para tersangka diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Ketiganya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, 2 unit kios di Kota Medan ludes terbakar. Diduga ada percikan api yang menyambar bensin dari sebuah toko yang menjual bensin eceran. 2 orang penjaga toko alami luka bakar. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran yang terjadi di toko kelontong dan tempat usaha ayam geprek di Jalan Pembangunan pada Kamis malam. Api diketahui berasal dari toko kelontong yang menjual bensin eceran dan gas LPG. Diduga kebakaran akibat percikan api yang kemudian menyambar bensin. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar serta gelapnya lokasi membuat petugas sedikit kesulitan. Selama 1 jam berjibaku dengan api, akhirnya petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, 2 orang yang merupakan penjaga toko mengalami luka bakar dan harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Itu jam berapa Kak kejadiannya? Kalau jelasnya saya nggak tahu ya pastinya Bang, karena pas udah kesini di telepon udah kayak gini, udah kebakaran. Yang Kakak dengar kabar itu apa Kak? Kabarnya? Ya ini kebakar semua. Kebakar semua ya? Jadi pas udah kesini udah kayak gini aja. Adik pun udah tadi udah dibawa ke sini keluar. Ini usaha apa Kak? Kelontong. Kelontong. Sembako. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru sudah memasang garis polisi di lokasi dan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran ini. Pemirsa, 1 unit motor milik pekerja praktek dokter gigi yang terparkir hilang dicuri maling. Dalam aksi yang sempat terekam kamera CCTV ini, pelaku beraksi dengan membobol kunci kontak korban menggunakan peralatan khusus.
Rekaman CCTV merekam detik-detik dua orang pencuri saat beraksi mencuri sepeda motor di praktek dokter gigi di Jalan Karya. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang datang menggunakan sepeda motor langsung mendatangi parkiran praktek dokter gigi yang pada saat kejadian terdapat 3 unit sepeda motor dan 1 mobil yang terparkir. Seorang pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi sepeda motor Matic milik korban. Tanpa berlama-lama, pelaku mengeluarkan alat khusus yang disimpan di saku. Tak sampai 1 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak sepeda motor dan membawa kabur motor korban serta helm dan jaket yang tergantung di spion motor. Ade pemilik sepeda motor mengatakan saat kejadian dirinya tengah bekerja di lantai 2. Tiba-tiba rekannya memanggil dan memberitahu bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Atas peristiwa kehilangan ini, korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Barat. Korban pun menyebarkan video aksi pelaku ke sosial media agar masyarakat waspada. Dari jam 12 siang, temennya aku yang bagian resepsionis depan teriak, "Kade, kereta kakak dibawa orang ya?" Kata dia kayak gitu kan bang. Terus aku bilang, "Enggak kok, aku langsung refleks pegang kuncinya sama aku." Terbang aku ke bawah langsung, dia bilang, "Aku tengok kereta aku udah nggak ada." Iya, tadi nampak abang-abang dia langsung lari dibawanya gitu bang. Ya udahlah, aku langsung panik, orang teman-teman aku yang di atas langsung turun, semuanya panik nengok, langsung cek CCTV di tempat kami. Udah memang diambil orang bang. Ada 2 bang. Polisi gelar pengungkapan 10 kasus dengan 15 tersangka. 2 diantaranya merupakan kejahatan terhadap anak. Melalui konferensi pers Jumat kemarin, Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan memaparkan hasil penanganan kasus selama 30 hari, dimulai sejak akhir Desember 2023 hingga akhir Januari 2024, dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 unit handphone, STNK kendaraan roda 4, tabung gas LPG, 2 unit sepeda motor, 1 buah tas, uang tunai, 2 unit laptop, serta Casper. Dari pengungkapan kasus ini, sebanyak 15 tersangka berhasil diamankan di tempat yang berbeda. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Gurbakov menyampaikan, pengungkapan yang dilakukan sejak akhir Desember 2023 hingga akhir Januari 2024 ada 10 kasus yang terdiri dari 8 kasus pencurian dan 2 kasus kejahatan terhadap anak. Untuk tersangka pada kasus pencurian ada 15 orang, 4 dikirim ke lapas, sedangkan 11 lagi masih diproses, dan 4 orang tersangka merupakan residivis. Baik, kami dari Kepolisian Polres Labusel menghimbau untuk masyarakat lebih lagi berhati-hati dan waspada. Jangan kita berikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kita. Proses lebih lanjut ke-11 tersangka berada dalam tahanan Polres Labuhan Batu Selatan. Kepada masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati serta waspada terhadap pelaku kejahatan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Indrapura menangkap seorang tersangka pelaku pencurian di rumah kepala desa Kuala Tanjung, Batubara. Kasus tersebut berhasil diungkap berkat rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di rumah korban. Dalam rekaman CCTV, tampak tersangka berinisial FG dengan mengendarai sepeda motor Matic berwarna merah beberapa kali hilir mudik di depan rumah kepala desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sesuka. Pada saat kejadian, rumah ditinggal pemiliknya bekerja. Tersangka kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela belakang. Personel Polsek Indrapura yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan menangkap tersangka. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Indrapura, Ibda Ade Sundoko Marsti, menjelaskan tersangka beraksi seorang diri dan membawa kabur sejumlah barang elektronik dari dalam rumah korban. Di antaranya 2 unit laptop, 1 kamera, 1 bor listrik, dan 1 kotak berisi cincin batu akik. Jadi rumah ditinggal pergi untuk bekerja, rumah itu kosong, jadi si pelaku datang ke rumah, dari jendela mereka congkel, dari dalam buka kunci, buka pintu belakang, masuk ke dalam, baru mereka mengambil beberapa
barang-barang berharga yang dari di dalam rumah. Sementara itu, Kepala Desa Kuala Tanjung Ibnul Fandika mengapresiasi pihak kepolisian yang bergerak cepat menangkap tersangka pelaku pembobol rumahnya. Ibnul Fandika berharap tersangka dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kita bikin laporan ke Polsek, ditindaklanjuti dengan cepat oleh Polsek Indrapura, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Ya, harapan kita ya pihak kepolisian bisa melakukan tugasnya dengan baik, melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Indrapura. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Koramil 09 Negeri Lama Labuhan Batu bersama masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan setempat melakukan aksi gotong royong perbaiki jalan rusak, tepatnya di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu kemarin. Kondisi jalan Provinsi Sumatera Utara penghubung 5 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu sudah 2 tahun rusak berlubang, tepatnya di Dusun 1A Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu. Melihat kondisi ini, Koramil 09 Negeri Lama mengajak masyarakat dan pihak perusahaan melakukan gotong royong membersihkan taman desa, saluran drainase, dan perbaikan jalan di lokasi tersebut. Dan Koramil 09 Negeri Lama Kapten CBA Pandapotan Matondang menjelaskan, pihaknya bersama masyarakat sudah beberapa kali melakukan penimbunan di lokasi tersebut dan berharap agar jalan ini segera diperbaiki agar roda ekonomi masyarakat bisa kembali lancar. Hari ini karya bakti yang kita laksanakan TNI beserta masyarakat bersama Polri dalam membantu kesulitan masyarakat sekeliling kita. Ini sering terjadi bencana banjir, jalan rusak, ini mari kita gali. Yang dilibatkan siapa ini? Yang dilibatkan para warga masyarakat dari kita sendiri, dari TNI, dibantu dari Polri, dan warga sekitar. Arfan, tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi mendukung TNI dalam hal ini. Koramil 09 Negeri Lama bersama masyarakat memperbaiki jalan di desa tersebut. Dan pihaknya berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memperhatikan jalan yang rusak untuk segera diperbaiki. Kita mendukung sekali dari masyarakat agar supaya jalan ini bagus seperti dulu, di aspal seperti yang dulu. Jangan sekarang ini asalkan hujan sedikit sudah banjir dan banyak kecelakaan yang terjadi di jalan ini sekarang ini. Akibat dari jalan rusak ini kecelakaan sering terjadi? Sering terjadi. Contohnya Pak Haji? Contohnya motor terguling sehingga kecelakaan terjadi, macet, dan ada korban di Simpang Deli itu, orang yang berkendaraan sepeda motor jatuh. Pemirsa, KPU Medan serahkan 2.828 data daftar pemilih tambahan ke Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Data pindah pemilih tersebut meliputi lapas anak, lapas perempuan, dan rutan. Mereka nantinya akan memilih di TPS khusus warga binaan. Ketua KPU Medan Mutia Atika menyerahkan langsung data daftar pemilih tambahan warga binaan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara kemarin. Masing-masing petugas lembaga pemasyarakatan turut menerima data daftar pemilih tambahan. Ada 5 lembaga yang akan memilih di TPS khusus Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, yakni Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Lapas Anak Tanjung Gusta Medan, Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan, Rutan Perempuan Tanjung Gusta Medan, dan Rutan Labuhan Deli. Diketahui daftar pemilih tambahan atau DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Daftar pemilih tambahan juga sudah terdata dalam DPT, namun disebut sebagai DPTB jika warga tersebut ingin pindah memilih di tempat pemungutan suara lain.
KPU Kota Medan akan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan simulasi real kepada warga binaan. Hari ini penyerahan berkas DPTB bagi warga binaan yang ada di lapas, baik itu lapas kelas 1 maupun lapas perempuan dan juga rutan perempuan. Jadi kami menyerahkan berkas dalam rangka mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Total semua kami serahkan berkas ada 2.828. Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara sudah selesai melakukan pengemasan seluruh logistik untuk pemilu tahun 2024 dan siap didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Saat ini seluruh logistik pemilu seperti surat suara, formulir, sampul, alat coblos, tinta, dan sejumlah logistik lainnya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Kotak suara berisi logistik pemilu sudah disegel dan disimpan di kantor KPU Batubara serta di gudang logistik KPU Batubara di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Ketua KPU Batubara Erwin mengatakan proses pengemasan logistik pemilu telah selesai pada 31 Januari 2024. Rencananya seluruh logistik akan didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan pada 12 Februari 2024 mendatang. Setelah dari panitia pemilihan kecamatan, selanjutnya logistik pemilu akan dikirim ke panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan. Baru kemudian ke tempat pemungutan suara paling lambat sehari sebelum hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara ya telah selesai melakukan pemakingan. Kemudian itu selesai pada tanggal 31 Januari di tahun 2024 semalam ya. Kemudian setelah dari sana kami akan melakukan distribusi ke 1.446 TPS yang ada di Kabupaten Batubara ya. Dan akan kami distribusikan melalui PPK yang ada di 12 kecamatan. Nanti akan kami distribusikan secara berjenjang. Pada pemilu yang digelar 14 Februari 2024, KPU Batubara menyiapkan 1.446 tempat pemungutan suara yang tersebar di 12 kecamatan. Setiap tempat pemungutan suara akan menerima 5 kotak suara sesuai jenis pemilihan, yaitu pemilihan DPRD Kabupaten Batubara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR RI, DPD RI, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, kaum milenial yang tergabung dalam kumpulan pemuda Kota Medan membagikan makanan siang gratis kepada jamaah sholat Jumat. Kegiatan Jumat Berkah ini hadiah bagi mereka yang memakmurkan masjid. Sejumlah jamaah yang didominasi oleh kaum pelajar ini melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Mahabbah di Jalan Bunga Pancur 9 Medan Selayang kemarin. Sebagai khutbah Jumat yakni Ustadz Muhammad Mukni Siregar. Dalam tausiah singkatnya, Ustadz Muhammad Mukni Siregar menyampaikan beberapa hal diantaranya, mengajak jamaah untuk mengejarkan menuntut ilmu agama. Selain itu juga ia mengingatkan kepada jamaah untuk mencari nafkah yang halal. Memakmurkan masjid adalah upaya menghidupkan masjid dengan cara beribadah. Sebagai hadiah bagi mereka yang memakmurkan masjid, kaum milenial membagikan makan siang gratis untuk jamaah sholat Jumat. Pembagian ini dilakukan usai sholat Jumat. Salah satu relawan bernama Sofian Hadi mengatakan, kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari sedekah para donatur dan sebagai pendorong memakmurkan masjid, serta bukan dari kegiatan kampanye. Dengan meramaikan masjid dan memakmurkan masjid adalah salah satu upaya mewujudkan generasi muda berakhlak dan bermartabat, serta menjauhkan generasi muda dari narkoba. Alhamdulillah, bukan ini kegiatan kita rutin kita lakukan setiap hari Jumatnya ya. Kita dari Yayasan AHA, ini Jumat Barokah yang rutin
dilakukan setiap minggunya. Nggak harus kita menyalek, kita harus berbagi. Tapi ini kegiatan rutin yang intinya satu ya bersedekah, berbagi terhadap sesama. Kedua untuk ya meningkatkan ketakwaan kita berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, dan yang ketiga untuk memotivasi sama kita untuk saling berbagi. Sedikitnya ada 1.735 peserta Musabaqah Tilawatil Quran berupaya memberikan penampilan yang terbaik untuk bisa menjadi juara di MTQ tingkat Kabupaten Padang Lawas yang ke-15 tahun 2024. MTQ ke-15 tingkat Kabupaten Padang Lawas yang diselenggarakan di Kecamatan Ulu Sosa diikuti 1.735 peserta dari 38 cabang perlombaan. Para peserta merupakan utusan 17 kafilah dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas. Perlombaan MTQ dari 38 cabang perlombaan terbagi menjadi beberapa kategori, mulai tingkat anak-anak, remaja, dan orang dewasa, baik putra maupun putri. Salah satu peserta Muhammad Habibi, utusan dari kafilah Aikna Bara Barumun mengatakan, dirinya sudah 2 kali mengikuti MTQ bidang tahfiz. Yang pertama tahun 2023, lalu dengan hafalan 1 juz, kali ini mengikuti tahfiz Quran 5 juz. Di sini ikut bidang apa ini perlombanya? Tahfiz 5 juz. Persiapannya gimana? lumayan susah. Ya. Tahun yang lewat di Sosa 1 juz, sekarang 5 juz. Habibi berkeyakinan dirinya kali ini bisa meraih prestasi terbaik dengan persiapan maksimal sebelum MTQ sehingga bisa merajut prestasi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pemirsa, dunia usaha di kota Gunung Sitoli terus mendukung pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan agar terciptanya peningkatan taraf perekonomian bagi warga daerah itu. Seiring perkembangan setelah menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2008 lalu, kota Gunung Sitoli semakin berbenah agar sejajar dengan kemajuan yang dialami daerah lainnya di Sumatera Utara. Dukungan terhadap peningkatan perekonomian bermunculan dengan mulainya adanya pelaku usaha mikro di daerah itu, termasuk mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti halnya sejumlah usaha yang bergerak pada produksi air mineral di kota itu menyerap banyak tenaga kerja. Mereka yang berkesempatan mendapat pekerjaan dengan upah sesuai ketentuan pun mengaku berterima kasih dan berusaha mengikuti adaptasi lingkungan kerjanya termasuk menaati ketentuan yang berlaku. Kami di sini sebagai tenaga kerja di perusahaan seperti air minum ini. Karena kami ini tamatan dari sekolah, kami langsung kerja. Kami tidak melanjut di perguruan tinggi karena ekonomi kami kurang mendukung. Makanya kami mencari pekerjaan di sekitar Gunung Soli ini. Sehingga dalam di Gunung Soli ini kami diterima di sebuah usaha seperti di perusahaan industri air ini. Sementara pemerintah setempat terus mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha karena dari sana telah menghasilkan retribusi dan pajak yang dipungut untuk pembangunan daerah. Produsen kue keranjang atau kue bakul di Kota Medan, Sumatera Utara kebanjiran orderan jelang perayaan Imlek. Kue bakul ini kerap digunakan dalam sembayang dan memiliki makna mempererat hubungan keluarga serta sebagai persembahan yang menyenangkan untuk dewa di surga. Produsen kue keranjang atau kue bakul di Jalan Aksara, Kota Medan, Sumatera Utara, sejak sebulan terakhir sudah sibuk mempersiapkan orderan kue bakul yang masuk. Satu persatu bahan baku disiapkan, mulai dari tepung, ketan, gula, dan air. Ketiga bahan ini kemudian disatukan dan diaduk menggunakan mixer atau alat pengadon berukuran besar. Setelah bahan tercampur satu persatu, adonan dimasukkan ke dalam cetakan atau mal berbagai ukuran. Lalu kue bakul yang sudah diisi adonan ini dikukus dalam tungku berukuran besar selama 12 jam. Kue bakul yang sudah dikukus ini pun kemudian diangkat dan diaduk agar tidak keras dan kemudian dikukus lagi selama setengah jam. Selesai dikukus, kue bakul pun diangkat dan didinginkan menggunakan kipas angin agar kue bakul cepat kering.
Sebelum di-packing, gunakan kotak. Kue bakul dirapikan agar siap untuk dihidangkan. Produsen kue bakul Giovanni mengatakan, sudah 1 bulan ini orderan kue bakul masuk menjelang Imlek. Setiap harinya produsen ini dapat memproduksi 300 kg kue bakul. Untuk satu kue bakul dibanderol dengan harga Rp38.000 sampai Rp75.000 tergantung ukuran. Kalau kue bakul kita lebih tradisional untuk cara-caranya, karena kita masih memakai cara tradisional. Kita khususnya itu 12 jam. Kalau mungkin di tempat lain, aku nggak berani bilang ya berapa jam ya. Kalau di tempat kita pasti 12 jam dan bahan-bahan yang kita pakai juga semuanya asli. Tepung ketan asli, gula putih, semua dicampur jadi satu lalu kita kukus 12 jam. Dalam kepercayaan dan makna masyarakat Tionghoa, kue bakul ini juga memiliki makna mempererat hubungan keluarga. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 4 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Minggu 4 Februari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Utara untuk tanggal 2 Februari 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, pantai barat hingga lereng barat Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Minggu 4 April 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, ratusan masyarakat Ogan Komiring Ulu menyerbu pasar murah yang dilaksanakan Pemkab Oku. Warga bahkan rela antri berjam-jam untuk mendapatkan sembako murah. Penjabat Bupati Ogan Komiring Ulu, Teddy Melwansyah, membuka secara langsung pasar murah yang diadakan Pemkab Oku di depan rumah dinas Bupati Oku. Ratusan masyarakat dari berbagai wilayah mendatangi pasar murah yang menjual sembako, mulai dari beras, minyak goreng, bawang, gula, dan lainnya. Pemkab Oku sendiri menyediakan sebanyak 2.500 ton beras, gula 500 kg, 400 kg gandum, minyak untuk dijual eceran secara murah dibanding harga pasar kepada masyarakat.
Penjabat Bupati Oku, Teddy Melwansyah mengaku pasar murah ini atas inisiasi PJ Gubernur Sumsel dalam gerakan pengendalian inflasi serentak se-Sumsel. Sementara ini beras kalau tidak salah tercatat ada 2.500 ton, gula itu ada 500 kilo gula, 400 kilo gandum, dan ada juga tadi cabai, bawang merah, bawang putih semua ada. Berapa hari nih Pak? Untuk 1 hari ini. 1 hari. Tapi nanti ini akan ada rutin karena perintah dari Pak Gubernur itu akan dilakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali Pak. Kerjasama dengan Bulog. Untuk itu kami mengucap terima kasih kepada Bulog, kepada PT Semen, TNI Polri yang terus membantu acara ini bisa terselenggara dengan baik insyaallah. Masyarakat mengharapkan pasar murah diadakan secara rutin karena beberapa bahan pokok sering mengalami kenaikan harga. Retno Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan. Akibat diterjang banjir, Kodam 2 Sriwijaya membangun jembatan Bailey di Kota Prabu Muli. Proses pembangunan jembatan Bailey oleh Kodam 2 Sriwijaya di Kota Prabu Muli termasuk yang tercepat. Pembangunan jembatan Bailey ini dilakukan dalam waktu 5 hari dan 80% selesai. Menurut Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Arhanud Saptarendra, pembangunan jembatan ini untuk menggantikan sementara jembatan yang ambruk diterjang banjir bandang di Kayu Putat, Kota Prabu Muli, yang tidak bisa digunakan kembali oleh warga. Kodam 2 Sriwijaya mengerahkan Kodam 0404 Muara Enim dan Yonzipur 2 SG untuk membantu pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk dalam membangun jembatan Bailey yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Hingga hari ini pekerjaan sudah memasuki hari kelima yang dilakukan Yonzipur 2 bersama dengan jajaran Kodim Muara Enim serta BPBD dan pihak lainnya. Menurutnya material konstruksi jembatan berasal dari Yonzipur 2, sedangkan untuk papan kayu disiapkan oleh BPBD Prabu Muli. Kakorum Yonzipur 2 SG Kapten CCI Yuda Prawira optimis pekerjaan dapat diselesaikan dalam 2 hari lagi. Menurutnya pekerjaan ini masih membutuhkan 10 kubik lebih papan kayu yang akan dipasang sebagai alas di jembatan Bailey. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udrandari Olinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.